Dari ketinggian ribuan kilometer di atas permukaan planet ini, bumi terlihat damai. Birunya samudra membentang tanpa riak. Pegunungan berdiri tenang, dan awan putih menggulung lembut di langit. Namun, di balik ketenangan itu, bumi menyembunyikan kekuatan yang nyaris tak terbayangkan. Energi yang selama berabad-abad menumpuk, sabar menunggu, sampai tiba waktunya untuk dilepaskan. Dan ketika itu terjadi, gempa bumi. Bumi bukanlah daratan padat yang tak berubah. Di balik tanah yang kita kenal, tersusun atas beberapa lapisan yang luar biasa. Terdiri dari inti dalam, yang sekeras besi dan sepanas permukaan matahari. Inti luar, yang cair dan bergerak seperti logam mendidih. Mantel bumi, batuan semi padat yang perlahan mengalir. Kerak bumi, yang hanya beberapa kilometer tebalnya dan tempat semua kehidupan berlangsung. Di kedalaman inti bumi, suhu bisa mencapai setara panas permukaan matahari. Panas ekstrim ini membuat material logam cair di inti luar terus bergerak. Material yang lebih panas ini akan naik ke atas, sementara yang lebih dingin akan tenggelam ke bawah, sehingga menciptakan arus konveksi raksasa yang tak terlihat dari permukaan. Sementara itu, arus konveksi besar di dalam mantel terus menggerakkan lempeng-lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi kita. Ketika lempeng ini bertemu di batasnya, berbagai hal bisa terjadi. Mereka bisa bertabrakan atau zona konvergen, bisa saling menjauh atau zona divergen, dan bisa saling menggeser atau zona transformasi. Pergerakannya mungkin hanya beberapa sentimeter per tahun, tapi tekanan yang tercipta sangat besar. Lempeng-lempeng ini bisa terkunci di titik tertentu selama puluhan hingga ratusan tahun. Dan ketika gesekan itu tak lagi mampu menahan akumulasi energi, terjadilah pelepasan dahsyat, seperti bumi bergetar dan tanah berguncang, yang kita kenal sebagai gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi di mana saja, tetapi beberapa wilayah menjadi medan utamanya ialah cincin api Pasifik, tempat sebagian besar gempa besar dunia terjadi. Mid-Atlantic Ridge, jalur retakan raksasa di dasar samudra, dan Alpide Belt, jalur yang membentang dari Eropa ke Asia Tenggara. Ketika gempa bumi terjadi, para ilmuwan menggunakan alat bernama seismograf. Alat ini mampu merekam getaran sekecil mikrometer dalam bentuk garis-garis bergerigi. Semakin kuat gempanya, semakin besar garis yang dibuatnya. Kini, kita tidak lagi hanya mengukur getaran, tetapi juga mencoba memahami besarnya energi yang dilepaskan menggunakan skala moment magnitude. Skala ini tak hanya memberi angka, tetapi mengungkap dimensi energi dari setiap gempa yang terjadi. Menariknya, setiap kenaikan satu angka dalam magnitudo setara dengan peningkatan energi 10 kali lipat. Artinya, jika terjadi gempa bermagnitudo 7, bukan hanya lebih kuat dari magnitudo 6, tapi 10 kali lebih kuat energi yang dihasilkan. Energi yang dilepaskan oleh gempa bumi diukur dalam satuan joule. Tapi bagi kita, angka itu terlalu abstrak. Maka untuk memahaminya, kita bandingkan dengan sesuatu yang sudah lama menjadi simbol daya destruktif, yaitu bom nuklir. Saat gempa magnitudo 6 mengguncang, melepaskan energi setara dengan 10 bom atom Hiroshima. Pada saat gempa magnitudo 7 mengguncang, kekuatannya melonjak, setara dengan lebih dari 300 bom nuklir yang diledakkan. Jika mencapai magnitudo 8, maka kita berbicara tentang 10.000 bom Hiroshima dilepaskan dalam hitungan detik. Dan pada magnitudo berskala 9,1, energi yang dilepaskan mencapai 300.000 bom Hiroshima yang diledakkan. Cukup untuk menggeser daratan, memicu tsunami lintas benua, dan mengubah sumbu rotasi bumi. Namun, di balik setiap getaran terdapat penyebab yang berbeda. Ilmu seismologi dan geofisika membagi gempa bumi ke dalam beberapa jenis, berdasarkan sumber dan proses terjadinya. Yang pertama ialah gempa tektonik. Terjadi karena gesekan antar lempeng. Jenis ini yang paling kuat, paling luas, dan paling mematikan. Contohnya, gempa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Dengan kekuatan di atas magnitudo 9, gempa ini menciptakan gelombang tsunami yang melintasi samudra. Yang kedua ialah gempa vulkanik. Gempa ini terjadi pertanda dari dalam gunung berapi.
Saat magma memaksa naik ke permukaan, ia menciptakan tekanan yang memicu retakan dan getaran. Hal ini sebagai pertanda bahwa gunung berapi akan terjadi erupsi. Contohnya, terjadinya aktivitas seismik Gunung Merapi sebelum meletus. Yang ketiga ialah gempa runtuhan. Gempa ini berasal dari bawah tanah, gua yang runtuh dan tambang yang kolaps. Meski kecil, bisa sangat membahayakan di area padat penduduk. Contohnya, di salah satu tambang batu bara di Mongolia pada tahun 2023. Yang keempat ialah gempa buatan. Sesuai dengan namanya, gempa ini dapat dihasilkan dari kita. Proses ini terjadi diakibatkan seperti pengeboran, injeksi limbah cair, atau ledakan bawah tanah, yang semuanya bisa memicu guncangan. Contohnya gempa bumi di Oklahoma, yang diakibatkan dari aktivitas industri energi. Yang kelima ialah gempa megatrust. Gempa ini jenis paling dahsyat, terjadi di zona subduksi, yaitu tempat satu lempeng menyelusup ke bawah lempeng lain. Kekuatan gempa ini dapat mengubah garis pantai, mengguncang negara, dan memicu tsunami antar benua. Contohnya gempa Tohoku 2011 di Jepang. Gempa ini mengguncang dunia dan memicu krisis nuklir di Fukushima. Yang keenam ialah gempa berdasarkan kedalaman. Gempa ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dangkal di bawah 70 km, menengah sekitar 70 sampai 300 km, dan dalam lebih dari 300 km. Gempa ini jarang merusak, tapi bisa terasa ribuan kilometer. Contohnya pada gempa Flores Timur pada tahun 2021, dangkal, tetapi terasa sangat kuat di permukaan.